Bertemu Erick Thohir, Prabowo beri dukungan timnas lolos Piala Dunia 2026. Masuk bursa pelatih timnas Korsel, ini jawaban mengharukan Shin Tae-yong. Alasan PSSI tunda tanda tangan kontrak ST. PSSI tanggapi isu pemain titipan. Mengejutkan, ini target Erick Thohir di Piala AFF 2024. 5 pemain keturunan Liga 1 yang bisa perkuat timnas B. Alasan Damian Van Dijk ngebet bela skuad Garuda. Kualitas pemain timnas Garuda menurut Damian Van Dijk. Ini alasan Thailand akan undang Indonesia ke Kings Cup 2024. Simak berita selengkapnya. Pak Prabowo bincang bersama Erick, optimis timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia. Presiden terpilih, Prabowo Subianto, membagikan momen bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Prabowo optimistis timnas Indonesia dapat berlaga di Piala Dunia. Momen itu dibagikan Prabowo dalam unggahan Instagramnya. Prabowo mengatakan pertemuannya dengan Menteri BUMN itu membahas kemajuan timnas Garuda saat ini. Bincang santai bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, tulis Prabowo dalam keterangan unggahannya. Prabowo pun optimistis timnas Indonesia dapat bertanding di Piala Dunia. Kita optimis timnas sepak bola Indonesia bisa berlaga di Piala Dunia, kata Prabowo. Rusak konsentrasi Shin Tae-yong, Federasi Sepak Bola Korea Selatan ingin gagalkan misi timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026? Beredar kabar, KFA masih membidik pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Kabar itu diembuskan jurnalis asal Korea Selatan, Kim Tae-sok. Ia mengatakan, opsi terbaik sebagai pelatih permanen timnas Korea Selatan selanjutnya adalah Shin Tae-yong. Di saat bersamaan, timnas Korea Selatan tidak memiliki pelatih permanen semenjak berpisah dengan Jurgen Klinsmann kelar Piala Asia 2023. Di FIFA Matchday Maret 2024 dan Juni 2024, KFA mempercayakan posisi pelatih timnas Korea Selatan kepada caretaker. KFA sejatinya sempat mendekati pelatih timnas Irak, Jesus Casas, sebagai juru taktik anyar. Namun, tawaran itu ditolak dan mereka dikabarkan kembali mendekati Shin Tae-yong. Jika Shin Tae-yong tergoda untuk kembali membesut timnas Korea Selatan, apa yang sudah dibangun pelatih 53 tahun itu untuk timnas Indonesia berpotensi hancur berantakan. Sebab, timnas Indonesia sudah tiba di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan butuh juru taktik yang paham dengan skuad Garuda. Sebelumnya, Shin Tae-yong sudah memiliki misi bersama timnas Indonesia. Ia mencoba menargetkan timnas Indonesia finish di posisi 3 atau 4 di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan begitu, timnas Indonesia akan lolos ke babak keempat. Di babak keempat inilah, Shin Tae-yong mencoba mencuri tiket Piala Dunia 2026 untuk timnas Indonesia. Saya pikir kami dapat mencoba mendapatkan tempat ketiga atau keempat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemudian kami dapat mengincar babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami bahkan memikirkan tentang babak playoff, kata Shin Tae-yong, mengutip dari Yonhap. Jadi kandidat pelatih Korsel, ini jawaban menohok Shin Tae-yong. Nama Shin Tae-yong masuk lagi ke bursa kandidat calon pelatih Korsel, sebagaimana diberitakan media Korea, Wikitree. Menurut mereka upaya merayu Shin Tae-yong masih terbuka lantaran belum ada hitam di atas putih antara sang pelatih dengan PSSI untuk perpanjangan kontrak. Baru-baru ini, karena negosiasi perpanjangan kontrak antara pelatih Shin Tae-yong dan Indonesia menjadi lamban. Seringkali muncul reaksi yang menanyakan mengapa mereka tidak memperhatikan Shin Tae-yong secara diam-diam. Mei lalu, seorang manajer Kalik yang tidak disebutkan namanya juga membuat pernyataan ini secara pribadi berdasarkan pendapat pribadinya. Sulit untuk menunjuk manajer asing, dan mengecualikan pemimpin Korea yang tidak dapat dipilih karena dia bekerja di Kalik, dia adalah salah satu opsi paling masuk akal yakni pelatih Shin Tae-yong, tulis Wikitree. Shin Tae-yong dan PSSI sudah sepakat untuk perpanjangan kontrak selama 3 tahun ke depan untuk tetap melatih timnas Indonesia. Akan tetapi memang hingga saat ini, Shin belum juga menunjukkan dokumen resmi kontrak yang dimaksud. Jadi kesepakatan masih hanya sekadar ucapan dari Shin maupun Erick Thohir. Walaupun begitu, Shin Tae-yong menegaskan komitmennya bersama timnas Indonesia. Ia tidak terlalu mempersoalkan hitam di atas putih, lantaran bisa menandatangani kontrak kapan saja. Karena ada teknologi e-sign, jadi kapan saja bisa dan tidak perlu dikhawatirkan, kata Shin Tae-yong pasca lawan Filipina pada 11 Juni lalu. Media memprediksi Shin Tae-yong baru akan menandatangani kontrak baru dengan timnas Indonesia per 1 Juli 2024. Seperti diketahui, kontrak sebelumnya Shin dipahami akan selesai per 30 Juni 2024, sehingga kontrak baru akan aktif sehari setelahnya. Shin Tae-yong baru-baru ini juga menyatakan haru lantaran ingin membalas kebaikan warga Indonesia. Sebenarnya, saya banyak menangis di Indonesia akhir-akhir ini, ujar Shin Tae-yong dilansir dari kanal YouTube Yang Jeonhyuk.
Karena masyarakat Indonesia memiliki hati yang hangat. Walaupun agak santai, ada perasaan mengalah dan memberi satu sama lain. Dan dengan cara ini, tidak peduli seberapa banyak saya melatihnya. Usai melatih di Piala Dunia, tidak ada seorang pun di Korea yang bermurah hati kepada saya seperti ini. Saya perlu berbuat lebih baik di Indonesia di masa depan. Dan akan bekerja keras di masa depan, tambahnya. Alasan PSSI soal Shin Tae-yong belum tanda tangan kontrak baru. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengakui pihaknya masih menunggu pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menandatangani kontrak baru. Erick Thohir mengungkapkan bahwa PSSI sejatinya telah mengirimkan proposal kontrak baru kepada Shin Tae-yong. Namun, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu menjelaskan, STY belum menandatangani kontrak karena masih ada urusan kesehatan. Kami sudah memberikan final kontrak kepada pelatih Shin Tae-yong hampir 2 pekan lalu, tetapi hari ini dia tengah beristirahat, kata Erick Thohir, dikutip dari Antara News. Kemarin Shin Tae-yong ada melakukan kegiatan kesehatan yang harus dirawat di rumah sakit, lanjutnya. Itu membuat dia 27 Juni juga ketika penarikan undian putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tidak mendampingi saya, kata dia. Ex-pemilik Inter Milan itu mengatakan, PSSI tidak mungkin meminta STY untuk buru-buru menandatangani kontrak saat dalam kondisi sakit. Jadi untuk kontrak kami tunggu. Masa kami kejar kontrak orang yang sedang dalam perawatan, tuturnya. Lebih lanjut, Erick Thohir mengakui Shin Tae-yong telah mengangkat prestasi timnas Indonesia. Walau demikian, Erick menegaskan, keberhasilan kemajuan timnas Indonesia bukan hanya karena STY dan PSSI, termasuk dirinya. Saya rasa kerja keras timnas kali ini bukan hanya seorang STY. Bagaimana juga para pemain mati-matian berkarir, katanya. Supporter, termasuk kita semua, jangan terbelenggu seakan-akan suksesnya sebuah tim karena Erick Thohir, ungkapnya. Namun, STY adalah bagian terpenting yang saya tidak bisa tutup mata untuk menjadi sebuah kekuatan dalam membangun timnas, kata dia. Pemain titipan buat panas telinga PSSI. Telinga Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, panas mendengar tuduhan pemain titipan di Timnas Indonesia. Pria yang juga menjadi anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI ini membantah adanya praktik itu. Belakangan, beredar narasi pemain titipan di Timnas U16 yang mengarah kepada Fardan Ari Setiawan, putra dari anggota Exco PSSI, Eko Setiawan. Terkait pemilihan pemain Timnas Indonesia yang selama ini banyak dipertanyakan, ada suara-suara sumbang, titipan, dan sebagainya, ujar Sumarji. Perlu saya sampaikan bahwa pemilihan pemain untuk Timnas Indonesia itu sudah melalui proses yang cukup panjang dan itu mendasari penilaian dari tim baik pelatih dan asistennya, jelas Sumarji. Sehingga apapun yang diputuskan oleh tim pelatih itu adalah proses yang betul-betul alami dan tidak ada unsur titip-menitip. Saya sampaikan kepada teman-teman semua. Sebab, jujur saja, telinga saya juga panas kalau selama ini masih dikait-kaitkan. Ini PSSI masa kini, jangan diulang-ulang lagi seperti dulu-dulu. Sudah tidak ada lagi seperti itu, imbuhnya. Saya menjamin 1000% tidak ada. Contoh seperti 23 pemain Timnas U16 yang sudah dirilis. Saya cek masing-masing 23 pemain itu. Ini dari SSB mana? Lantas apakah ini ada kaitannya? Ucap Sumarji. Saya yakinkan kepada teman-teman semua, pemain Timnas U16 itu didasari oleh penilaian pelatih dan para asistennya agar benar-benar fair. Jadi jangan ada lagi yang mengaitkan, katanya. Erick Thohir bicara jujur soal target Timnas Indonesia di Piala AFF, akui pasukan Shin Tae-yong tak perlu raih hasil maksimal. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, berbicara jujur soal target Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 yang bakal berhimpitan dengan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bakal dihadapkan pilihan di akhir tahun. Matchday kelima dan keenam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dihelat pada bulan November mendatang. Sementara itu, Piala AFF 2024 akan digelar di bulan yang sama. Meski tidak secara langsung dilaksanakan bersamaan, dua agenda ini sangat berhimpitan dan berpotensi memengaruhi kiprah skuad Garuda. Timnas Indonesia menjadi salah satu yang terfavorit untuk memenangkan gelar pada Piala AFF 2024 ini. Namun demikian, Shin Tae-yong berpotensi membagi dua tim untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala AFF 2024. Kendati begitu, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengakui bahwa pada saat ini, Piala AFF tidak menjadi prioritas. Oleh karena itu, dia mengindikasikan untuk tidak akan mendesak Shin Tae-yong untuk meraih hasil maksimal pada Piala AFF 2024. Soal AFF tadi saya udah jelaskan bahwa tidak di semua kompetisi kita menargetkan hasil maksimal, kata Erick ketika ditemui wartawan di Jakarta. Karena satu, talenta kita jumlahnya belum cukup. Kalaupun ada kita harus menarik lagi yang muda-muda.
Kalau yang sekarang sudah di senior main lagi, saya rasa tak fair juga, sambung Erik. Kendati demikian, Erik memastikan bahwa hal itu tidak berarti bahwa timnas Indonesia tidak akan berjuang secara maksimal. Skuad Garuda bakal mengumpulkan tim sebaik mungkin sembari berharap bisa mewujudkan target-target tertentu. Mereka juga kalau dipaksakan main 365 hari juga nggak mungkin. Jadi memang ini pilihan, tetapi tadi yang saya pastikan kita bukan berarti tidak membuat tim yang terbaik untuk target-target tertentu, lanjut Erik. Tentu SEA Games menjadi prioritas, AFF menjadi sasaran. Kemarin ketika kita main di AFF U23 di Thailand, kita masuk final dengan segala kontroversinya, tambahnya. Tapi ya kita gak perlu takut ya kita harus main dan kita harus terus mempunyai talenta-talenta yang banyak, pungkasnya. Punya dokumen kelahiran sang ayah, Damian van Dijk PD bisa segera dinaturalisasi menjadi WNI. PSSI dan pemerintah Republik Indonesia sudah melakukan cukup banyak naturalisasi kepada pemain keturunan belakangan ini. Mereka yang dinilai punya kemampuan dan punya keturunan bisa memperkuat timnas Indonesia. Namun, program menaturalisasi pemain keturunan tampaknya tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Jumlah pemain keturunan yang bersedia untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI, pun terus bertambah. Belakangan ada sosok bernama Damian van Dijk. Pemain belakang berusia 20 tahun itu mengaku memiliki garis keturunan Indonesia. Damian van Dijk menyebut ayahnya lahir di Bogor, Jawa Barat. Sang ayah diadopsi oleh keluarga Belanda ketika berumur 1 tahun. Ayah saya lahir di Indonesia saat berusia setahun dia diadopsi oleh keluarga dari Belanda. Ayah lahir di Jawa, di Bogor, ujar Damian van Dijk dalam wawancara eksklusif dengan Bola.com. Damian van Dijk percaya diri proses naturalisasinya untuk menjadi WNI akan mudah. Sebab, ia memiliki dokumen bukti kelahiran ayahnya di Indonesia. Dokumen itu penting untuk membuktikan bahwa Damian van Dijk adalah pemain yang memiliki garis keturunan Indonesia. Saya rasa saya bisa bermain untuk timnas Indonesia, karena saya punya dokumen kelahiran ayah saya dari Indonesia. Itu akan membuat situasinya lebih mudah, jelasnya. Damian van Dijk mengaku sudah berkomunikasi dengan orang PSSI. Bahkan, menurut dia, utusan dari federasi tersebut sudah menyaksikannya berlatih di Telstar. Damian van Dijk pun berharap bisa segera menjalani proses naturalisasi, karena ia sangat ingin memperkuat timnas Indonesia. Hanya soal waktu, kita akan bisa bicara pada tahap yang lebih lagi. Saya harap saya bisa menjadi WNI sesegera mungkin, tandasnya. Pemain timnas Indonesia di mata Damian van Dijk hanya kenal Ivar Jenner, memuji kualitas Jai Itzes. Pemain Belanda berdarah Indonesia, Damian van Dijk, punya potensi untuk menjadi satu lagi yang bisa dinaturalisasi untuk memperkuat tim Garuda. Namun, bicara soal pemain-pemain kelahiran Belanda yang sudah memperkuat timnas Indonesia, Damian van Dijk baru mengenal Ivar Jenner saja. Masih berusia 20 tahun dan bermain di Telstar, klub level kedua Liga Belanda, Damian van Dijk memiliki potensi yang cukup kuat untuk bisa memperkuat timnas Indonesia pada masa yang akan datang. Sang pemain pun tidak membantah ketertarikannya untuk bisa memperkuat timnas Indonesia karena merasa situasinya dengan ayah yang berasal dari Bogor bisa mempermudahnya untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Bicara mengenai banyaknya pemain kelahiran Belanda yang kini memperkuat timnas Indonesia, ternyata Damian van Dijk tak mengenal semuanya. Hanya Ivar Jenner yang sejauh ini dikenalnya. Sebenarnya tidak, karena saya sebenarnya lebih sering menyaksikan Premier League atau liga yang saya ikuti. Beberapa pemain timnas Indonesia dari Belanda itu bermain di liga yang berbeda, ujar Damian van Dijk kepada Bola.com. Saya tahu Ivar Jenner, karena dia juga bermain di liga yang sama dengan saya. Sisanya, saya tidak tahu banyak. Namun, saya melihat mereka sekali atau dua kali ketika bermain untuk timnas Indonesia, lanjutnya. Memuji performa Jai Itzes. Bermain di lini pertahanan, Damian van Dijk tentu akan bersaing dengan beberapa pemain yang sudah menjadi andalan di timnas Indonesia jika nanti benar-benar menjalani sumpah kewarganegaraan dan menjadi WNI. Dari beberapa pemain yang sudah menjadi andalan di lini pertahanan timnas Indonesia, Damian van Dijk menaruh perhatian kepada Jai Itzes, pemain kelahiran Belanda yang kini berkarir di Liga Italia bersama Venezia yang baru saja promosi ke Serie A Liga Italia. Saya tidak terlalu banyak menonton pertandingan mereka. Saya pikir Jai Itzes sangat bagus, ujarnya. Mengesampingkan persaingan, tekankan pentingnya kedalaman skuad. Damian van Dijk juga mengaku tidak memikirkan tentang persaingan untuk bisa mendapatkan tempat di skuad utama andai nanti bisa membela timnas Indonesia. Menurutnya, sebuah tim yang bagus justru memiliki kedalaman skuad, bukan mementingkan persaingan di antara para pemainnya. Bagi saya jika Anda melihat tim kuat seperti Inggris dan Prancis, Anda tidak melihat hanya ada satu pemain di setiap posisi. Misalnya ada 20 bek bagus di sana, striker juga begitu, ada 20 striker bagus yang siap dimainkan, ujarnya. Semakin banyak pemain bagus yang dimiliki semakin baik untuk tim, sebab semua pemain bersaing ketat untuk dipilih.
Bayangkan jika ada sebuah tim yang hanya beberapa pemain saja yang bagus, tentu akan merasa tidak perlu bekerja keras lagi untuk bisa dipilih. Saya pikir, semakin banyak pemain bagus yang ada di tim, semakin bagus juga untuk pemain itu sendiri, lanjutnya. Media Vietnam klaim Thailand ingin undang timnas Indonesia ke Kings Cup 2024. Media Vietnam, Pha Phuoc, mengklaim Federasi Sepak Bola Thailand, FAT, tengah berencana mengundang timnas Indonesia ke ajang Kings Cup 2024. Hal itu tak terlepas dari penampilan apik skuad Garuda belakangan ini. FAT biasa menggelar ajang uji coba bertajuk Kings Cup setiap tahun. Timnas Thailand akan dipertemukan dengan 3 tim lain, yakni 2 yang berasal dari negara-negara dengan ranking 100 FIFA ke atas, serta 1 kesebelasan asal Asia, utamanya ASEAN atau Asia Tenggara. Kriteria tersebut dipertahankan oleh Thailand setiap tahunnya. Pada 2023, mereka mengundang Timnas Lebanon, ranking 100, Timnas Irak, ranking 113, dan Timnas India. Menurut Pha Phuoc, kriteria 1 negara Asia mungkin akan jatuh ke Timnas Indonesia alih-alih Timnas Vietnam. Sebab, saat ini, skuad asuhan Shin Tae-yong adalah properti panas di Asia. Kings Cup 2024, Thailand berencana dan mempertimbangkan, tim terpanas di Asia Tenggara adalah Indonesia, bukan Vietnam, tulis media tersebut. Lebih lanjut, mereka mengatakan Thailand terbiasa menghitung dengan hati-hati 3 lawan yang diundang untuk Kings Cup. Kali ini, FAT diklaim lebih memilih Indonesia yang memiliki ranking 133 FIFA, ketimbang Vietnam, 115. Untuk saat ini, berdasarkan hitung-hitungan, Indonesia adalah tim yang lebih panas ketimbang Vietnam. Indonesia adalah satu-satunya tim yang lolos ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ulas Pha Phuoc. Belum diketahui pasti kapan Kings Cup 2024 akan digelar. Edisi ke-49 yang dihelat tahun lalu, dimainkan pada 7 hingga 10 September 2023 atau bertepatan dengan FIFA Matchday. Sementara, jadwal timnas Indonesia sudah penuh sesak di FIFA Matchday hingga Juni 2025. Mulai September 2024, tim Merah Putih akan bermain di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ada 10 pertandingan yang akan digelar di 5 FIFA Matchday ke depan, yakni September 2024, Oktober 2024, November 2024, Maret 2025, dan Juni 2025. Itu artinya, agak mustahil timnas Indonesia tampil di Kings Cup 2024 jika digelar pada September mendatang. Bagaimana menurut kalian?